Mengurai konflik agraria. Walau bangsa ini sudah merdeka selama 78 tahun, kemerdekaan tidak dirasakan oleh seluruh warga. Ribuan konflik agraria masih mewarnai kehidupan di negeri ini. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, dalam catatan akhir tahun 2023, terdapat 2.939 konflik selama 2015 hingga 2023. Ribuan konflik tersebut melibatkan 1,759 juta keluarga korban pada lahan seluas total 6,3 juta hektar. Dalam satu dekade terakhir, puluhan orang tertembak, bahkan meninggal dunia saat memperjuangkan hak atas tanah. Sebagian dari perjuangan itu belum berujung. Tidak sedikit perjuangan yang akhirnya harus menemui jalan buntu. Tidak sedikit pula perkara yang harus terkubur dalam-dalam lantaran sulit untuk dicari solusinya. Apabila curahan hati mereka didengar, tidak jarang segala hal sudah mereka tempuh demi untuk meraih keadilan. Tiap jalan perjuangan telah pula dilalui. Tidak jarang, semua pihak sudah didatangi atau disurati, mulai dari level kepala desa hingga presiden. Terkadang, hanya Tuhan semata yang belum disurati. Kompleksitas konflik agraria memang terbilang tinggi. Keinginan untuk menuntaskan konflik agraria dalam berbagai kasus juga dihambat oleh benturan kepentingan, keruwetan regulasi, dan interpretasi berbeda atas berbagai data yang kerap sulit divalidasi. Dalam beberapa kasus, para pihak dari konflik agraria bahkan kesulitan untuk mengidentifikasi dari mana kasus itu harus dituntaskan. Tumpang tindih kewenangan untuk mengurusi urusan agraria menambah kompleksitas persoalan. Harus mulai dari mana untuk mengurai konflik agraria? Hal mendasar yang harus dilakukan adalah mengurai keruwetan dan silang menyilang kewenangan yang kerap berdasar pada berbagai regulasi. Pernyataan KPA ada benarnya bahwa Republik ini membutuhkan undang-undang tentang reforma agraria. Walau kita paham bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang di tangan DPR, rancangan undang-undang idealnya disusun oleh berbagai ahli ataupun aktivis yang paham betul dengan reforma agraria. Hal berikutnya adalah penuntasan program kebijakan satu peta dan kebijakan satu data. Program itu penting dituntaskan untuk kejelasan dan keakuratan data kepemilikan lahan dan peruntukannya mulai dari satu bidang lahan hingga ibaratnya satu areal hutan di satu puncak gunung tertentu. Yang juga penting adalah bagaimana agar data itu dapat diakses oleh siapapun. Demi kepastian, tidak ada salahnya untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam urusan pertanahan. Inovasi teknologi itu kiranya dapat menekan potensi pemalsuan dalam pencatatan kepemilikan tanah. Saat ini, hampir semua calon pemimpin di negeri ini memimpikan Indonesia menjadi negara maju. Mimpi itu kiranya sekedar menjadi mimpi apabila kita gagal menuntaskan konflik agraria di tanah kita sendiri.